Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wal ihsan wal afiyah wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai hamba-hamba yang paling pandai bersyukur, dan kelak di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh, sama Nabi kita, sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Materi yang kita bahas pada zuhur ini adalah fikih aulawiyat, fikih prioritas. Salah satu ulama besar yang pertama kali menulis buku ini atau ilmu ini adalah Yusuf Qaradawi. Ini ditulis secara sistematis oleh beliau. Dan setelah saya membacanya beberapa kali, saya melihat buku ini sangat penting. Di mana letak pentingnya? Letak pentingnya adalah supaya kita bisa memahami mana yang harus kita dahulukan dalam beragama, mana yang bisa kita belakangkan. Logika saya sederhana begini. Orang-orang yang mendahulukan kebutuhan sekunder daripada kebutuhan primer, maka di masa depan dia akan gagal. Contoh, sebenarnya dia tidak butuh mobil, karena kantornya dari rumahnya mungkin hanya sekitar 100 meter. Kemudian dia punya uang 200 juta, anaknya ingin masuk kuliah kedokteran. Lalu dia tidak gunakan uang 200 juta ini untuk kebutuhan pendidikan anaknya. Dia lebih suka dia beli mobil. Padahal mobil belum dibutuhkan. Maka dia belikan mobil, anaknya tak jadi kuliah kedokteran. Berhenti kuliah. Nah, orang seperti ini lama-kelamaan 5 tahun, 10 tahun mobilnya rongsok. Anaknya nggak jadi orang. Kenapa? Tidak diberikan pendidikan yang layak. Ini cara berpikir tidak mampu mendahulukan kebutuhan pokok, primer, sekunder daripada tersier. Maka dalam kehidupan ini pun kita begitu. Kalau ada orang tua mendahulukan kebutuhan tersier, suka berhias, lebih suka dia membeli bedaknya kalau sang ibu, gitu kan. Kalau kita lebih suka kita beli aksesoris mobil daripada menyekolahkan, kuliahkan anak kita, maka nanti di ujungnya kita akan gagal. Begitu juga sebenarnya dalam beragama ini. Ya, kalau umat Islam ini mendahulukan yang remeh-temeh gitu ya, yang tetek bengek remeh-temeh dalam agama ini, meninggalkan yang penting-penting, yang utama, yang pokok-pokok, maka umat Islam akan mengalami kegagalan, kemunduran. Itu sama. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui mana amalan pokok, amalan-amalan yang sangat penting yang menjadi perhatian Islam, yang harus kita utamakan dari amalan-amalan yang sesungguhnya dia bisa sekunder, bisa tersier. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka fikih aulawiyat ini disebut aulawiyat dari kata awwala. Awwala itu utama, ula, ya, yang utama. Mana yang harus kita utamakan? Dan ini akan mempengaruhi cara baca kita, cara memahami kita. Awal kemajuan atau kemunduran umat Islam itu berawal dari cara umat Islam itu memahami agama itu sendiri. Kalau pemahamannya tidak benar, maka pengamalannya nanti tidak benar. Kalau pemahamannya sudah benar, tinggal mengamalkan. Kalau diamalkan pemahaman yang benar, maka hasilnya peradaban besar, gitu. Peradaban yang Islami. Tapi kalau pemahaman yang tidak benar, peradaban Islami tidak terbentuk. Ini yang pentingnya kalau kita lihat dari sisi
fikih prioritas itu. Jadi cara kita memahami Al-Quran hadis, cara kita memahami Islam, ini akan menghasilkan perbuatan. Kita punya konsep dulu, pemahaman dulu. Pemahamannya bagus, baru kita aplikasikan dalam kehidupan, baru nanti menghasilkan peradaban. Tapi kalau nanti pemahaman kita terhadap Al-Quran hadis, agama kita tidak benar, lalu kita amalkan, ya hasilnya bukan peradaban besar, hasilnya kemunduran. Karena berawal dari kesalahan memahami doktrin-doktrin agama Islam itu sendiri. Maka kalau kita baca sejarah masyarakat muslimin, karena kita melihat dari sisi Islam dan umat Islam, maka yang kita baca sejarah umat Islam. Kalau kita munculkan pertanyaan misalnya, sekiranya kita ingin menciptakan sebuah negara yang Islami lah dulu katakan, bentuk yang mana yang kira-kira menurut kita yang terbaik dalam sejarah Islam? Kalau kita contoh pada masa Nabi dan sahabat, pada masa Nabi dan sahabat, kapal induk belum ada, kapal perang sudah ada pada masa Muawiyah. Tapi teknologi mereka masih sederhana. Teknologi bangunan sederhana, kendaraan kuda sama unta, kemudian alat perang cuma panah sama pedang. Tidak mungkin kita contoh peradaban fisik seperti itu. Kalau kita contoh seperti itu, kita mundur. Maka ketika ada ayat misalnya wa'idul lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna aduwakum wa aduwallah. Siapkanlah kekuatan yang kamu miliki dan kuda-kuda yang ditambat. Lalu sahabat bertanya ke Nabi, "Ya Rasul, apa yang dimaksud kekuatan di sini?" Kekuatan di sini adalah rimayah, memanah. Jadi secara langsung waktu itu Nabi dan Allah dan Rasulnya mengatakan kekuatan itu adalah kemampuan memanah, membunuh jarak jauh, dan kemampuan pacuan kuda. Itu membuat musuh takut. Naik pacuan kuda hebat, manah juga hebat, bisa membunuh jarak jauh. Ini ditakuti musuh. Kira-kira kalau ini kita pakai dalam konteks kekinian, kita kasih orang-orang Palestina panah banyak-banyak sama kuda, perang sama Israel, kira-kira menang nggak? Hah? Gak mungkin menang kan? Maka ayat-ayat Quran itu pun kalau dia bicara masalah konteks sosial di zamannya, dia harus dipahami kontekstual. Bahayanya kita, ayat-ayat yang sifatnya muamalat seperti tadi, dipahami tekstual, maka tidak terjadi kemajuan dalam Islam. Akhirnya kita mundur. Maka mohon maaf, mungkin masih ada di antara kita yang suka memanah naik kuda. Benar? Masih ada. Itu dianggap sunnah mengalahkan. Padahal kalau kita pahami secara benar, itu sebenarnya masa lalu kan masa perang. Nah masa perang itu, kekuatan yang paling kuat masa itu adalah kuda. Kuda itu untuk apa? Untuk kendaraan perang. Kalau sekarang ganti kuda apa? Tentu kalau di darat tank. Kalau di udara, pesawat tempur. Kalau di laut, kapal induk, kapal perang, kapal selam. Ya. Kalau ganti panah, bunuh jarak jauh, rudal. Maka pahamilah itu seperti itu. Secara tidak langsung Tuhan mengatakan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan kekuatan yang kamu punya. Kekuatan apa? Ganti panah, rudal. Kita harus jago punya rudal. Mau jadi negara kuat punya rudal. Punya kapal induk, punya pesawat tempur yang bagus. Ya. Jangan malah kita andalkan panah sama kuda lagi. Nah, ini tidak rasional namanya. Apalagi kalau sempat ada orang mengatakan, oh gak bisa Ustaz, ini firman Tuhan. Firman Tuhan ini kata-kata Tuhan, kata-kata Nabi, gak bisa dirubah-rubah. Apanya gak bisa dirubah? Pemahamannya bisa dirubah. Waktu itu memang itu yang ada, makanya Allah bicara tentang itu. Itu kan ayatnya berkaitan masalah sosial, muamalah. Masalah sosial dia berkembang. Maka harus kita pahami secara berkembang, kontekstual. Tapi kalau ibadah mahdoh, tidak berkembang. Tak bisa kita pahami, Ustaz dulu ya Ustaz, sholat 2 rakaat subuh. Kalau sekarang mana bisa 2 rakaat? Tak sehat awak, 20 rakaat lah subuh baru sehat. Nggak bisa. Kenapa? Karena ibadah mahdoh. Ya, sekolah sosial dia berkembang. Maka disitulah dibutuhkan kita cara memahami
ajaran agama, doktrin agama itu secara benar gitu ya. Maka kalau kita lihat masa Nabi, sahabat begini modelnya. Masa tabi'in begini modelnya. Kita ketemu setelah habis masa Khulafaur Rasyidin, masuk masa dinasti Umayyah. Di dinasti Umayyah ini ada satu pemimpin yang menjadi contoh, namanya Umar bin Abdul Aziz. Di masa ini masjid banyak, di masa ini seluruh negara itu cenderung makmur. Jadi kalau petugas itu ngambil zakat, mau bagi zakat, rata-rata masyarakatnya nggak ada yang menerima zakat. Susah nyari orang yang menerima zakat. Kenapa? Semua merasa berpunya. Kalau kita sekarang kira-kira kalau dikasih zakat beras gimana? Hah? Kalau masyarakat kita dikasih zakat beras gimana? Rebutan kan? Bisa-bisa nggak cukup lagi. Masa Umar bin Abdul Aziz itu tidak terjadi. Malah orang malas menerima zakat. Kenapa? Mereka paham zakat itu adalah hak fakir miskin. Dan saya tidak berhak. Saya tidak berhak, kata mereka. Inilah hebatnya masyarakat itu. Jadi di situ makmur. Masjid banyak, kemudian ekonomi makmur. Kenapa makmur? Karena penguasanya adil. Penguasanya hidup dengan adil dan menggunakan Baitul Mal untuk kemakmuran rakyat. Menggunakan APBN semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Gajinya dari APBN, dari Baitul Mal, dulu namanya Baitul Mal, itu diambil secukupnya untuk makan saja. Dan tidak ada uang negara itu yang digunakan untuk kebutuhan pribadi. Ya. Sampai-sampai masa Umar bin Abdul Aziz itu kalau dia nulis surat untuk dirinya, dia matikan lampunya. Tapi kalau surat untuk negara baru dihidupin lampunya. Bayangkan. Saking waraknya itu pemimpin. Gak dapat kita lagi seperti itu. Ya. Kalau kita kalau bisa mobil dinas pun pakai untuk pribadi gitu kan, hiburan. Plat merah bawa sana kemari. Nah, ini kalau di masa Umar bin Abi tidak bisa. Kalau semua kepentingan pribadi tidak boleh pakai uang negara, tidak boleh harta negara. Nah, ini luar biasa. Makanya sebagian ulama memasukkan Umar bin Abdul Aziz ini sebagai khalifah kelima, Khulafaur Rasyidin. Ya. Kemudian di masa Cordoba, ini kita melihat sejarah-sejarah Islam. Di masa Cordoba, itu yang paling terkenal peradaban fisiknya maju adalah Andalusia, 1710 sampai 1492 Masehi. Nah, ini luar biasa. Pada masa ini, Cordoba Andalusia ini banyak sekali tokoh-tokoh hadir, ulama-ulama. Di masa ini tidak ada sekularisme. Ulama itu di samping dia mengerti agama, dia ahli sastra seperti Ibnu Hajam, Ibnu Abi Rabihi, ada ahli astronomi, dia mengerti agama, bisa jadi imam sholat, tapi juga ahli astronomi. Ya, Ahmad Ibnu Nasr, Az-Zarqali, ahli filsafat. Nah, ini Ibnu Rusdi, ya, At-Turtusi, banyak nih. Termuat ahli kedokteran dan kimia. Kita kenal dengan Ibnu Sina. Saking terkenalnya Ibnu Sina ini di barat disebut namanya Avicenna, bapak kedokteran. Ternyata ilmu bedah berawal dari buku Asy-Syifa Ibnu Sina. Ilmu bedahnya itu ada di buku Asy-Syifa Ibnu Sina. Nah, ternyata beliau termasuk orang yang pertama kali mengenalkan ilmu bedah. Ya, ada Ar-Raji, Ibnu Baitah. Ya. Di samping mereka paham Al-Quran hadis, bisa jadi imam sholat, mereka juga ahli kedokteran, ahli kimia. Botani, ya, ahli botani. Ini banyak, At-Tignari, Ahmad Ibnu Hajjat, Asibli dan lainnya. Dan ahli ilmu lainnya ratusan tokoh. Maka di abad 10, 10th century, ditulis di dalam ensiklopedia Islam yang berbahasa Inggris, 10th century Cordoba was the most populous city in the world. Di abad 10, Cordoba ini adalah termasuk kota yang paling terkenal, terpopuler di seluruh dunia. Under the rule Khalifah Hakam II. Di bawah pemerintahan Khalifah Al-Hakam II. Jadi kiblat manusia waktu itu, masa kegelapan itu Cordoba, umat Islam. Ya. Kiblatnya di sini. Nah, sehingga disebutkan lagi, jadi masa ini kan begini, irigasinya sudah sebagus ini. Ya, padahal kalau ini abad keberapa tadi nih? Abad 710 Masehi. Bapak bisa bayangkan abad 700 Masehi mereka sudah membangun seindah ini dan irigasinya seperti ini.
Foto-foto yang kita dapatkan. Ya. Sangat bagus sekali. Nah, ini sudah hampir menyamai Istiqlal. Kalau masa lalu seperti ini sudah mewah sekali kan? Sebelum 1000 tahun. Ini kota keduanya, Granada. Nah, kemudian di abad 786-833 Masehi, ini juga di kota Baghdad ada sebuah dinastinya ini yang kita kenal dengan dinasti Abbasiyah. Ada raja atau khalifah yang paling terkenal namanya Harun ar-Rasyid. Dia mendirikan perpustakaan internasional. Ini perpustakaan ini dibanding dengan perpustakaan Prancis waktu itu, ini perpustakaan ini dikunjungi oleh puluhan ribu setiap tahunnya. Sementara Prancis pengunjungnya hanya tercatat cuma 1000 orang. Ini ratusan ribu. Nah, dalam sejarah disebutkan oleh salah satu dosen kita yang Profesor Mulyadi Kartanagara yang banyak meneliti tentang sejarah ini. Dia katakan seperti itu. Jadi 300.000 orang berkunjung setiap tahun. Sementara Universitas Prancis waktu itu hanya 1000 orang per tahun yang berkunjung. Jadi 300 banding 1. Memang pusat peradaan ilmu pengetahuan. Dan disinilah lahir nanti ulama-ulama besar ahli ilmu. Mas Harun ar-Rasyid ini. Ada Abu Hisa al-Kindi, Abu Nasr al-Farabi ini ahli filsafat, Ibnu Tufail al-Ghazali, termasuk Al-Khawarizmi. Ternyata Al-Khawarizmi ini disebut sebagai penemu atau penentu angka 0. Kalau saya memahaminya dulu jam kita ini angkanya semuanya pakai angka Romawi. Masa-masa kecil kita kan kita lihat angka Romawi. Sekarang angka Romawi nggak laku lagi. Kenapa nggak laku lagi? Karena sudah ketemu angka 0. Begitu ditemukan angka 0, dunia sudah mulai beralih ke angka biasa ini. Ya. Siapa penemunya? Ulama kita, Al-Khawarizmi. Nah, ini kita mau melihat, kok bisa beda kehidupan kita sama sekarang? Kok dulu ulama-ulama kita kiblat peradaban dunia, pengetahuan, kok sekarang kita malah berkiblat ke Amerika? Ya kan? Berkiblat ke Korea, ke Cina. Kok bisa kebalik ini peradabannya? Berarti kan ada cara pemikiran yang salah dalam beragama. Kan ada yang berbeda praktek keagamaan kita. Kenapa? Karena pola pikir tadi. Wah, ini kan berawal dari pola pikir umat Islam ini gitu ya. Maka dari sini yang nanti setelah dipelajari menurut sejarah ini, maka sifat sekularisme itu mulai dihilangkan dengan teori integrasi ilmu. Maka kalau bahasa saya, seluruh UIN di Indonesia itu tidak lagi dalam bentuk IAIN. Semuanya berubah jadi university. Kenapa dirubah jadi university? Dalam rangka menciptakan peradaban Cordoba, integrasi ilmu. Tidak ada sekuler. Kalau kita sekuler, kita mundur. Kalau lihat sejarah ya. Nah, makanya Kemal Atatürk masa itu sekuler di Turki Utsmani itu hancur. Dan sekarang Turki cenderung seperti gaya hidupnya Eropa. Ya kan? Itu melemahkan kita sendiri. Jadi ternyata di masa lalu itu kemajuan umat Islam itu ketika terjadi integrasi ilmu. Ilmu agama dengan ilmu umum itu dipadu, bukan dipertentangkan. Begitu dia dipertentangkan, maka kita menjadi lemah. Itu cara berpikir mereka. Ya, maka Al-Ghazali sendiri yang hidup di masa ini, apa dia bilang? Ilmu kedokteran itu wajib dikuasai umat Islam. Ilmu saintifik wajib, itu di bab ilmu Ihya Ulumuddin dia sebut. Wajib, kalau tidak ada umat Islam yang ahli kedokteran, ahli teknologi, maka semua kita berdosa. Kenapa? Karena umat Islam tidak boleh bergantung kepada umat lain. Gak boleh kita, dari kedokteran kita gak boleh bergantung sama umat lain. Harus kita yang menguasainya juga. Jadi ulama di masa ini bukan hanya yang paham fikih syariat, paham ilmu kalam, ilmu tauhid. Enggak. Di masa itu ulama di samping dia bisa baca Quran ngerti, ya, bisa jadi imam, dia juga punya keilmuan lain, punya ilmu umum. Bisa kedokteran, bisa optik. Ya, ada yang menguasai ilmu optik. Ya. Ternyata ilmu optik itu ditulis seorang ulama besar dalam kitab Al-Manazir. Oh, tebal sekali kan? Sampai berapa jilid? 19 jilid apa? Itu Al-Manazir, ilmu optik. Dan itu dikembangkan sampai sekarang.
Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan keruntuhan umat Islam ini pada saat mereka, keruntuhnya apa? Ketika mereka hubud dunia. Dalam arti mereka karena sudah maju, bermewah megah, lupa diri, berkelahi, akhirnya masuk hulagukan. Dan mereka dihancurkan. Nah, diambil kesempatan untuk menghancurkan. Dan buku-bukunya ini dikabarkan itu dibuang ke Laut Merah, dan Laut Merah itu penuh dengan tinta, membiru dia. Akhirnya. Saking banyaknya buku-buku di masa Harun ar-Rasyid itu. Dan sebahagian diambil oleh orang barat lalu dikembangkan. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu kita lihat. Jadi kita mau bentuk umat Islam itu negaranya bentuk yang bagaimana gitu. Ya, peradabannya yang bentuk bagaimana begitu. Itu kan jadi pikiran kita. Apakah kita mau negara kita seperti Indonesia ini saja? Kita padakan, tidak menjadi kiblat dunia, yang dalam sisi ekonomi kita masih termasuk dalam golongan negara termiskin di dunia. Dari sisi kebersihan juga kita masih masuk negara yang tingkat korupsinya tinggi. Ya. Saya sendiri waktu saya ke Australia 2010, kaget juga saya kan, karena pertama kali ke sana. Saya lihat ketika di Melbourne, Laporte, di Sydney, kok kehidupannya beda banget. Lingkungannya bersih banget, orang di kendaraannya sopan, nggak pakai adu klakson. Ada pejalan kaki nggak di klakson itu, Pak. Pejalan kaki diutamakan. Kemudian kereta api gratis disiapkan pemerintah. Waktu di hotel saya menonton televisi, di situ ada Partai Buruh. Saya masih ingat sampai sekarang. Dia ngomong itu, we stand the free train. Kita akan mempertahankan program mereka, kita akan mempertahankan kereta api gratis ini supaya orang bekerja itu naik kereta api. Disiapkan pemerintah. Pagi sampai sore itu. Ya. Untuk apa kita siapkan kereta api gratis? Untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi. Kenapa ditekan kendaraan pribadi? Sebab kalau banyak kendaraan pribadi, polusinya banyak. Kota kita kotor, polusinya banyak. Minyak kita cepat habis. Tidak bisa di stok dalam waktu yang lama. Dan nanti masyarakat kita akan banyak yang sakit karena polusi udara. Akhirnya negara tersodot uangnya, kasnya untuk membiayai orang-orang sakit, BPJS. Jadi begitu cara mikirnya, Pak. Kaget juga, saya ini orang barat ini luar biasa juga cara mikirnya kan. Sampai rinci begitu. Nah, jadi waktu kita ke sana, kita ke pulang Indonesia, waduh, malu sekali kita sebenarnya. Melihat tata kelola negaranya rapi. Ya. Sampai-sampai saya waktu itu berpikir, kok ada ya negara yang seperti ini? Kirain di dunia ini nggak ada yang gitu negara. Sampai begitu mikirnya di awal. Nah, cuman memang kelemahan mereka tidak muslim, itu saja kan. Tapi kok mereka lebih bagus, lebih baik, dan lebih rapi dari kita. Ini jadi masalah sebenarnya. Makanya ketika ulama besar kita pergi ke Mesir, siapa yang itu yang sangat terkenal itu, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, apa dia katakan? Aku jalan-jalan ke barat, aku tidak melihat orang Islam di sana, tapi aku melihat suasana yang Islami. Ketika aku jalan ke timur, aku melihat banyak orang Islam, tapi aku melihat banyak yang tak Islami. Artinya apa? Nilai-nilai Islam itu diamalkan orang-orang di luar Islam. Apa nilai-nilai Islam itu? Kebersihan, kerapian, tata krama di jalan. Ya, tata krama. Mereka, kalau bahasa saya, kita pejalan kaki itu diutamakan. Lebih terhormat pejalan kaki daripada naik motor mobil. Kenapa? Karena pejalan kaki ini dianggap orang yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, tidak menyebabkan polusi. Jadi pejalan kaki dihormati. Lebih dihormati daripada orang yang naik mobil. Kalau kita kan enggak. Di mana-mana kota di Indonesia ini pejalan kaki itu dianggap lebih hina dari naik mobil sama motor. Kalau bisa diklekson-klekson dia kan, biar langsung diusir di jalan. Nah, sampai begitu kan. Makanya kita kaget, oh kok begini? Ternyata ada kebalikan cara berpikir itu. Kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Nah, itulah yang membuat kita ya sedikit terbuka lah jadinya ya. Sehingga kita merasa Allahu Akbar.
Maka sebahagian yang dikatakan ulama itu menjadi benar adanya. Oh mungkin yang ini yang mereka maksudkan itu. Dan ini harus memang kita perbaharui cara berpikirnya. Karena cara berpikir kita itulah, konsep keislaman kita itulah yang menyebabkan kita nanti maju atau mundurnya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pendekatan kita dalam memahami Islam ini, ia bisa pendekatan ibadah mahdo. Kita pingin sebenarnya ibadah mahdo bagus, tapi jangan ibadah mahdo semata. Ya, kemudian ekonomi kita tidak diperhatikan. Jangan kita anggap Islam itu cuma ibadah mahdo, sholat, puasa, zakat, itu aja. Islam itu memang rukun Islam. Tapi kita tidak memperhatikan ekonomi kita. Bagaimana supaya ekonomi kita itu bagus, bersih, ya zakat tersalurkan, bagaimana politik ini bagus, bersih, beretika, adil, ya demokrasinya demokrasi berketuhanan yang Maha Esa, Islami, bukan dengan sekuler. Nah, itu yang diajarkan Islam kan. Kehidupan sosial budaya kita, sistem kehidupan kita bisa orang mau buat jahat dengan sistem itu, dia sangat sulit buat jahat. Kita tutup pintu-pintu kejahatan orang, kesempatan buat jahat. Jangan seperti yang pernah dikatakan Profesor Mahfud, ini kalau model kita negara kita nih, nanti orang-orang baik pun kalau masuk ke pemerintahan, kalau dia malaikat bisa jadi iblis karena masuk pemerintah. Kan parah itu Pak, kalau bahasanya begitu. Kenapa parah? Ya malaikat jadi iblis kan jadi parah jadinya. Harusnya sistem itu, kalau dalam bahasa logika kita, sistem tata negara, tata kelola kita, orang iblis kalau dia masuk pemerintahan jadi malaikat. Kenapa? Karena dia nggak bisa buat jahat gitu loh, dibatasi. Dibuat sistem-sistem yang membuat dia tidak bisa buat kerusakan. Jadi orang buat jahat ditutup rapat-rapat, tapi orang buat baik dimudahkan semudah-mudahnya. Orang mau bayar pajak, mudahkan saja. Bayarnya pakai online, pakai ATM, pakai handphone bank, namanya bayar pajak. Mudahkan saja datanya, selesai. Orang dibayar pajak di mana saja bisa, kayak ngisi pulsa. Kan gampang. Karena itu kas negara, misalnya. Ya, jangan dipersulit. Orang mau bayar apa misalnya, ngurus SIM atau apa, jangan dipersulit. Karena itu kas negara. Ya, jangan dipersulit. Karena itu kas negara. Tapi orang mau korupsi, mau buat jahat, itu dipersulit. Sistemnya ditutup dia, serapat-rapatnya. Supaya untuk buat jahat itu susah dia. Akhirnya nanti kalau begitu, nanti kan kita bisa makmur. Ekonomi bisa merata dia. Uang negara itu bisa dimeratakan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tidak seperti saat ini, kita seperti raja-raja kecil. Kekayaan negara di tangan hanya beberapa orang saja. Karena sistemnya kurang bagus. Maka semua teman saya yang ke Australia itu, satu kesimpulannya, ternyata negara kita salah urus. Nah, begitulah bahasa mereka. Salah urus. Ya. Wong kita lebih muslim, masa orang kafir lebih, yang tak Islam, masa lebih bagus dari kita. Kan gak benar sebenarnya. Ini berarti ada konsep pemahaman keislaman yang keliru. Maka Islam itu tidak boleh dilihat dari sisi ibadah mahdo saja. Dia harus dilihat dari sisi ekonomi, politik, budayanya juga. Jangan sampai menghasilkan kehancuran peradaban. Jadi dia pemahamannya harus menyeluruh gitu ya. Artinya jangan sepotong-sepotong. Itulah yang disebut dengan kafah tadi. Nah, jadi cara kita nanti memahami agama ini, kalau Zaki Najib Mahmud, dia menyebut umat Islam ini ada model-model pemahamannya. Ada yang orang lama, dia memahami kehidupan Islam ini seperti orang lama. Cara pikirnya cara pikir orang lama. Nah, ini mohon maaf nih, dia hidup di zaman modern, tapi dia mau mempraktekkan agama seperti masa salaf dan cara berpikirnya cara salaf. Nah, tidak semuanya benar. Kalau cara pikir kita semuanya persis seperti salaf, seperti tadi, ya itu tadi kita pakai unta dan kuda, nggak bisa. Cara pikir kita tidak semuanya harus seperti orang dulu gitu loh. Tapi umat Islam itu ada yang seperti itu. Harus kita ikut salaf, yang diikut salaf itu apa? Ibadah mahdohnya, keimanannya. Kalau peradaban modernnya nggak bisa. Zaman Nabi nggak ada lampu merah. Begitu ya. Kemudian ada orang yang berpikir pemikirannya modern baru, ya. Tetapi dia mengambil nilai-nilai masa lalu. Nah ini, ada yang model begini. Ya.
nilai-nilai masa lalu. Nilai masa lalu apa? Ada keadilan, ada demokratis, tidak diktator gitu kan. Ada apa namanya, tata krama, akhlak dan seterusnya. Ini diambil nilai-nilai masa lalu, baru dibawa dalam konteks kekinian, konteks kehidupan sosial, ekonomi, politik. Gitu ya. Bagaimana perbankan itu, walaupun dalam konteks hari ini perbankan itu kan pakai bunga. Bagaimana supaya bunganya itu tidak berat, sehingga bunganya itu hanya menutupi inflasi dan untuk gaji pegawai, sehingga tidak bisa disamakan total dengan riba, begitu kan. Ini pemikiran-pemikiran ini. Sebab kalau nanti kita utang 100 juta sekarang, 10 tahun bayar 100 juta juga, itu rugi banknya. Kenapa rugi? Ya 10 depan, 10 tahun lagi 100 juta tidak sama nilainya. Nilainya tercuri dia kan. Berarti kita jalim dong. Jalim. Boleh nggak sebenarnya berubah? Ini sebenarnya ada ilatnya. Ya, ada ilatnya di situ. Maka sebenarnya bunga itu tidak bisa persis sama dengan riba. Tapi kalau dia bunganya memberatkan dan bunganya itu terlalu berlebihan menyusahkan orang, tentu dia nanti menjadi riba. Tapi kalau mungkin ya masih ada celah, mungkin masih ada celah. Karena inflasi itu berapa persen? Dalam 10 tahun inflasi sekian. Ya udah 100 juta menjadi sekian. Untuk apa? Untuk menutupi inflasi bunganya. Terus untuk apa lagi bunganya itu? Gaji pegawai. Yang ngatur bank itu ya harus digaji. Mana bisa nggak digaji dia? Kalau di negara-negara Arab yang sistem wakaf, ada gajinya dari wakaf. Jadi begitu berapa kita utang, segitu bayar. Tapi ini orangnya digaji pakai wakaf. Jadi sistemnya ini banyak. Seperti yang di Bangladesh itu bagus sekali. Ketika saya di Australia, ada seorang peneliti, dia meneliti ekonomi Islam di Bangladesh, dia presentasi di masjid, dan itu menarik sekali. Ya, itu pola pikirnya. Ada model dia berpikirnya baru, tapi terputus dengan masa lampau. Masa lampau, masa kegelapan, nggak usah pakai lagi. Ini nggak boleh. Ya, nilai-nilai masa lalu itu harus kita pakai. Kemudian ada orang yang berpikir baru sama dengan lama. Ini tadi hampir sama dengan ini ya. Cuma ini bedanya, ya pemikirannya orang baru, kita orang sekarang, tapi pemikirannya masa lampau gitu ya. Itu yang kurang bagus juga. Makanya dia harus lebih kepada mungkin yang hijau inilah ya, baru, tetapi nilai-nilai masa lalu itu harus kita ambil. Kecuali dalam ibadah mado, maka kita tidak perlu melakukan rekonstruksi. Tapi kalau dalam hal sosial perlu banyak dibagusi nilainya. Baik, saya kira itu saja pengantarnya dulu, karena waktunya tidak cukup. Kalau ini itu pemahaman-pemahaman yang sebenarnya pemahaman-pemahaman keislaman kita ini yang tidak benar, nanti dia menghasilkan beginilah perang saudara ya. Itu berawal dari salah paham terhadap Islam. Akibat perang seperti perang Suriah ini banyak. Nah, ketika Barat dia duduk, dia bagaimana bisa menguasai bumi, kita masih berkelahi dengan khilafiyah kan, itu sebenarnya nggak benar. Nah, pemikiran begitulah yang harus kita hindari. Baik, saya kira itu saja dulu pengantarnya. Ini belum masuk materi-materi amalan yang apa, tapi ini untuk membuka cakrawala kita. Karena materi fikih prioritas ini panjang. Nah, waktunya sudah cukup ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.